Shalom Bapak Ibu Saudara, kita jumpa kembali di dalam mimbar kecil. Tuhan senantiasa menyertai kita. Hari ini kita akan membahas satu topik tentang rendah hati. Bacaannya diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apa sih yang disebut dengan rendah hati, Bapak Ibu? Rendah hati adalah kesadaran atas keterbatasan diri kita. Kita tidak sempurna, kita tidak paling hebat, paling luar biasa, dan lain sebagainya. Tetapi sikap orang yang rendah hati adalah juga bersedia menempatkan diri secara sadar dan secara sukarela di bawah satu posisi atau kepentingan yang lebih luas, ya, yang lebih banyak, ya. Dan terlebih lagi dalam hal ini kepentingan Allah, ya, kehendak Allah, ya, kepentingan kerajaan Allah. Orang yang rendah hati akan menyadari bahwa dirinya masih perlu terus belajar. Jadi orang yang rendah hati itu tidak pernah berhenti belajar. Bapak Ibu mungkin mengetahui soal humus, ya. Ternyata ada hubungan ini humus atau satu zat di dalam tanah, gitu ya, yang membuat satu tanaman bisa bertumbuh. Nah, kata humus ini menjadi kata dasar untuk humility atau kerendahan hati. Nah, saat humus berperan penting menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan atau tanaman, humus atau humility juga penting sekali untuk membuat diri kita bertumbuh dan orang lain juga bertumbuh, ya. Mereka yang ada di sekitar kita bisa bertumbuh. Setidaknya ada 4 ciri orang yang rendah hati. Yang pertama, dia bersifat introspektif atau bisa melihat dirinya, gitu ya, secara pribadi, dan memiliki mindset yang bertumbuh atau growth mindset, ya. Lalu yang ketiga, dia berpikir terbuka, open minded, dan dia mau menjadi pelengkap atau saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita akan bahas 4 ciri ini satu persatu. Yang pertama, introspektif, ya. Apa sih introspektif ini? Introspektif adalah kemampuan seseorang untuk menunjukkan kesediaan melihat keterbatasannya dan menunjukkan upaya untuk memperbaikinya. Jadi orang yang introspektif secara sadar dia mau menelisik ke dalam dirinya, ke dalam hatinya untuk melihat, oh ternyata ada loh hal-hal yang kurang dari diriku. Dengan karakter ini seseorang bisa bercermin, gitu ya, berkaca, oh ternyata ini kekuranganku, dan bukan hanya sadar kekurangannya, tetapi ia mau memperbaikinya, gitu ya. Hari demi hari semakin lebih baik lagi. Introspektif itu karakter atau ciri kerendahan hati yang pertama. Lalu yang kedua adalah memiliki growth mindset atau pemikiran, gitu, yang bertumbuh, gitu, pola pikir yang bertumbuh. Artinya orang ini bersedia belajar dari pengalaman, baik pengalamannya personal maupun pengalaman orang lain ataupun pengalaman bersama sebagai satu komunitas, dan dari juga ilmu yang update, gitu ya, perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas diri dan juga pelayanannya. Jadi orang yang memiliki pemikiran terbuka ini senang kalau dia mendapat informasi baru, pengalaman baru, entah itu pengalaman diri sendiri atau orang lain, dan dia mau belajar melihat kebaruan itu, dan dia mau diperbarui. Dan ini kadang susah ya Bapak Ibu. Kadang kalau kita udah taunya A, ya udah A aja, padahal mungkin ada sesuatu yang memperlengkapi si A ini atau pengetahuan A ini, gitu. Orang yang rendah hati akan selalu mau belajar.
Lalu yang ketiga, berpikir terbuka atau open-minded. Nah, hal ini menunjukkan kesediaan seseorang untuk menyimak, memahami sudut pandang orang lain sekalipun berbeda dengan sudut pandang yang ia miliki. Jadi dia mau mendengarkan orang lain, mau melihat sudut pandang yang lain. Karena sebagai manusia kita terbatas, kita memiliki sudut pandang kita sendiri berdasarkan pengalaman kita, pengetahuan kita, wawasan kita, dan lain sebagainya. Tetapi ada loh insight lain, perspektif lain yang juga perlu didengarkan mungkin, supaya dalam satu permasalahan atau satu pengetahuan gitu ya, wawasan ini bisa saling melengkapi. Dan setepatnya ini yang keempat, saling melengkapi gitu ya. Saling melengkapi adalah bersedia saling memberi dan juga menerima. Entah saran, masukan, kritik, atau feedback, atau umpan balik demi kepentingan dan kemajuan bersama. Gitu ya. Mungkin ada seseorang yang memberikan masukan kepada kita, saran kepada kita, kita terima, kita dengarkan gitu ya, supaya jika saran itu baik, jika kritik itu baik, bukan hanya kritik atau saran itu membangun diri kita, tetapi untuk kepentingan bersama. Dan ini menjadi salah satu sifat gitu, atau ciri dari kerendahan hati. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, yang mana nih yang mudah bagi kita dan yang mana yang sulit bagi kita dari keempat ini ya? Apakah introspektif, apakah growth mindset, atau open minded, atau saling melengkapi. Nah, harapannya keempat-empatnya ini kita miliki, sebagaimana bacaan kita tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesuslah teladan kita. Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya, memberikan teladan bagi kita juga untuk merendahkan diri. Bahwa keempat ciri tadi kita temukan juga di dalam diri Tuhan Yesus, dan ini menjadi sumber inspirasi bagi kita, bukan hanya inspirasi, sumber kekuatan juga bagi kita. Karena kita adalah murid-muridnya, kita perlu juga meneruskan apa yang Tuhan sudah karyakan, apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Mengakhiri renungan hari ini, ada satu quotes dari penulis terkenal ya, mungkin Bapak Ibu juga kenal penulis yang satu ini, Rick Warren ya, yang mengatakan bahwa humility is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. Humility is thinking more of others. Semoga firman Tuhan melengkapi kita hari ini, dan Roh Kudus menguatkan kita, memampukan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kami untuk rendah hati seorang terhadap yang lain, sehingga sebagai anak-anak Tuhan kami bisa saling menopang, saling mendukung, dan kami sebagai jemaat Tuhan bertumbuh untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam Kristus kami berdoa. Amin.